Langsung saja kita persilakan kepada Ustadz. Fali fadilatihi faliyatafaddal masykuran ma'jura. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man iktada bihudahu wastanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga di hari yang ke-10, ya, hari yang ke-10 di bulan Ramadan ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya diberikan anugerah kesehatan, kesempatan, umur, dan begitu pula nikmat ibadah di bulan Ramadan ini. Kita masih berada di puasa kita yang di hari yang ke-10, ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya materi yang kami sampaikan ini adalah materi pengulangan sebenarnya. Tidak banyak yang kami mau sampaikan, hanya sekedar ingin mengingatkan diri pribadi dan begitu pula hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana kita bisa maksimal, ya, bisa maksimal dalam momen yang datang sekali setahun ini. Bagaimana kita memaksimalkan amalan, dan kita perlu mewaspadai hal-hal yang sia-sia sehingga kita bisa nantinya keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan meraup pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Memulai pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, eh, kita mulai dengan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang masyhur, hadis yang merupakan pembuka keutamaan dari bulan Ramadan, hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrul mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tufattahu fihi abwabu as-sama wa tughallaku fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin wa man hurima khairaha faqad hurim." Hadis ini hadis jami', berkenaan dengan hadis yang mengumpulkan keutamaan Ramadan, hadis yang mengumpulkan betapa mulianya momen Ramadan ini yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Di antara hal yang mahal, di antara hal yang luar biasa yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Ramadan ini, atau sampainya umur kita di Ramadan ini, dan bagaimana kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memaksimalkan segala hal yang berkenaan dengan ibadah, amalan soleh, kebajikan, apapun itu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, pemirsa sekalian, tentunya hal yang paling penting, hal yang paling pokok adalah puasa Ramadan, ya. Di sini disebutkan, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan, yang Allah Subhanahu wa taala di dalamnya mewajibkan, memfardukan puasa di dalamnya. Ini kita akan fokus insya Allah terkait masalah puasa, amalan inti kita di dalam bulan Ramadan. Namun sebelum itu, tidak apa-apa kita kembali ke ini dulu, eh, penjelasan keutamaan Ramadan, walaupun ini sudah berulang kali kita dengarkan, tapi tidak mengapa, hanya sekedar mentakkid bagaimana momen Ramadan ini sungguh sangat merugi kita kalau kita tinggalkan, kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya. Padahal Ramadan ini disebut di awal hadis ini sebagai syahrul mubarak, bulan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya-tanya mungkin, atau istilah mubarak atau bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya keberkahan? Jemaah sekalian, keberkahan secara sekilas atau secara ringkas, ya, bahwasanya ketika sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya berkah,
maka sesuatu ini walaupun sedikit, walaupun sedikit, maka sesuatu yang sedikit ini maka akan faidahnya, manfaatnya akan terasa luar biasa. Begitu pula kalau analoginya ya, berkenaan dengan masalah rezeki. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditakdirkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luar biasa dalam kacamata dunia. Ada juga yang diberikan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki yang mungkin dalam pandangan kacamata duniawi kita itu sangat sedikit. Tapi rezeki yang sedikit ketika diturunkan atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya keberkahan, maka hal yang sedikit itu di mata dunia itu banyak manfaatnya dan bahkan sangat cukup, bahkan berlebih bagi seorang hamba ketika diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rezekinya. Hubungannya dengan bulan Ramadan yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam gelari dengan syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi keberkahan. Berkah apa yang dimaksud jamaah sekalian di sini? Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, para ulama kita menggelari Ramadan ini dengan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, hari-hari yang sangat sedikit kalau dibandingkan dengan hari-hari yang 200 hari lamanya ya. Dalam setahun yang selalu bergulir dalam kehidupan kita. Momen Ramadan ini hanya 29 atau 30 hari, akan tetapi manfaat yang Allah Subhanahu wa taala eh, berikan, anugerahkan di dalamnya itu sungguh sangat luar biasa. Apa buktinya jemaah sekalian? Di hadis yang sama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lillahi fihi lailatul khairum min alfi syahr. Satu malamnya. Ada satu malam dalam bulan Ramadan yang lebih mulia, lebih mulia dari 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung itu sekitar 83 tahun ketika seorang diberikan taufik mendapatkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan tersebut. Ketika dia beramal, dia sungguh-sungguh beramal di dalamnya, maka nilai amalannya diganjar atau bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu selama 83 tahun yang lamanya. Sedangkan umur kita dalam isyarat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia mengatakan amaru ummati baina sittin was sab'in. Umur umatku ya hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Ya, dan sangat sedikit yang melampaui umur tersebut. Sedangkan satu malamnya saja ketika kita betul-betul mendapatkan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, malam tersebut kita bisa mendapatkan atau kita bisa bilang bahwasanya nilai amalan kita itu lebih tua dibandingkan dengan umur biologis kita secara hitungan-hitungan duniawi. Jadi bukan hanya sekedar Lailatul Qadar saja jamaah sekalian, akan tetapi sebulan penuh yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bulan Ramadan bisa melampaui batas waktu umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian berkaitan dengan bagaimana bulan Ramadan ini keberkahannya kita rasa sekali. Kita rasa sekali bagaimana atmosfer, vibes, perasaan kita itu jauh bagaimana ya, tidak bisa kita bandingkan atau bisa kita bandingkan lah antara bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Ada sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan dalam diri kita pribadi, ada sesuatu yang tidak biasanya, ada perasaan yang menggugah, ada yang perasaan yang membuat kita gampang terharu, ada sehingga amalan-amalan yang lain, amalan-amalan soleh bisa mudah. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kita lihat tufattahu fihi abwabus sama. Dalam riwayat yang lain tufattahu fihi abwabu al-jannah atau tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga atau pintu-pintu langit. Pintu-pintu kebaikan dibuka selebar-lebarnya. Wa tughallaku fihi abwabul jahim. Dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Dan ini ditambah lagi dengan redaksi hadis yang selanjutnya. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Syaitan yang senantiasa menggoda manusia dan memang tugasnya untuk menggoda manusia di bulan Ramadan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memang
Ramadan ini adalah fasilitas yang kalau kita bilang adalah fasilitas VIP yang menjadikan kita ini mudah untuk melaksanakan berbagai macam amalan soleh ibadah dengan mudah. Nah, dengan mudah karena faktor eksternal yang biasanya menggoda kita untuk lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menggoda kita untuk melakukan maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sementara waktu ini dibelenggu, apalagi ditambah faktor internal kita, yaitu jiwa an-nafsu al-ammarah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, fa inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa yang ada dalam diri-diri kita ini juga berpotensi untuk, atau memiliki potensi yang besar untuk lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ada puasa. Ada puasa. Puasa inilah yang mendidik jiwa-jiwa kita untuk senantiasa bersabar, bersabar pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bersabar terhadap menjauhi maksiat uh, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita katakan ya betul-betul Ramadan ini sebagai fasilitas yang tidak boleh kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya, yang mungkin saja ini adalah Ramadan yang terakhir dan tahun depan mungkin saja kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling penting dan yang paling utama jemaah sekalian adalah bagaimana kita memaksimalkan momen momen mahal ini. Di akhir hadis ini disebutkan man haruma khairaha faqad hurim. Sesungguhnya barang siapa yang terhalang untuk melakukan atau melaksanakan amalan soleh, ibadah yang maksimal di dalam bulan Ramadan ini, dia terhalang, tidak bisa dia lakukan. Nah, tidak tergerak untuk melakukan amalan ibadah, amalan soleh. Eh, Faqad hurim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dia betul-betul terhalang. Kalau bukan di Ramadan ini, eh, kalau bukan di momen-momen yang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kapan lagi kita bisa semaksimal di bulan Ramadan ini? Sehingga jemaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu Wa Taala, hadirin yang dimuliakan Subhanahu Wa Taala, memaksimalkan ibadah adalah sesuatu hal yang sangat mudah di bulan ini. Sisa kita yang bergerak, karena tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahadainahun najdain, kita ditunjukkan ini jalan hidayah, ini jalan kesesatan, silahkan pilih. Sehingga kitalah yang berusaha untuk meraih anugerah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan amalan jemaah sekalian, amalan yang bisa kita maksimalkan untuk memanfaatkan keberkahan, ampunan Allah Subhanahu wa taala, pahala yang melimpah, dan supaya kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan bonus ini, di fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ini, banyak amalan yang bisa kita maksimalkan, baik itu amalan yang bersifat wajib atau yang bersifat sunnah. Dan perlu kita wanti-wanti diri kita supaya terhindar dari amalan yang sia-sia. Kita wajib hindari tidur yang berlebihan mungkin. Jangan sampai kita terpengaruh dengan hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang bahkan maudhu, yang menyebutkan bahwasanya tidurnya orang berpuasa itu apa adalah ibadah, adalah ibadah. Jemaah sekalian, ini bertentangan dengan apa yang kita sebutkan di awal. Bagaimana kita berusaha untuk memaksimalkan amalan, bukan untuk lalai tidur berlebihan. Sedangkan tidur ini adalah sesuatu yang manusiawi sebenarnya. Di sisi yang lain, tidur bisa saja bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika tidur itu untuk sebagai bekal kita kuat dalam beribadah, dan tidur yang kita lakukan itu ya tidur yang proporsional, yang bisa membekali kita kekuatan yang cukup dalam urusan duniawi kita dan urusan-urusan maksimalisasi ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, begitu pula banyak hal yang sebenarnya yang perlu kita hindari, begadang tanpa ibadah, begadang karena sholat malam yang panjang. Tentu kita manfaatkan Ramadan yang malamnya berbilang ini. Ini juga yang perlu kita hindari, bagaimana kita dalam berbuka puasa juga tidak berlebih. Hal-hal yang perlu kita hindari juga adalah maksiat, dan yang paling perlu kita perhatikan adalah di zaman ini adalah bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita tidak terporsir waktu kita terbuang sia-sia dengan
dengan dunia maya, bermain game, bermain medsos, sehingga menyia-nyiakan waktu kita. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, banyak amalan yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Tapi amalan inti kita di bulan Ramadan adalah puasa. Nah, puasa ya wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Puasa adalah ibadah inti kita di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar mengatakan bahwasanya ya ini puasa wajib, kerjakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan kita, menyebutkan bahwasanya kutiba alaikum usyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wajib bagi kalian puasa Ramadan. Nah, selain itu Allah memberikan janji-janji, motivasi-motivasi bagaimana kita bisa bersemangat untuk tidak lalai dari ibadah inti kita di bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Di antara hal yang menjadi motivasi, yang poin yang paling penting ada dua. Kita ambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hadis kullu amali bani adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan setiap amalan anak manusia, hukum asalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada kaitannya dengan momen Ramadan. Karena hukum asal dari segala amalan soleh, amalan ibadah yang kita kerjakan itu sekali, satu kali amalan atau sebuah amalan yang kita kerjakan, hukum asalnya Allah melipat gandakan sampai 10 kali lipat atau minimalnya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya berbeda dengan amalan maksiat, amalan buruk. Satu amalan buruk yang dikerjakan oleh seorang hamba, maka ganjarannya cuma satu. Sama. Adapun amalan soleh diganjar berkali lipat, minimal 10 kali lipat. Kita sebutkan di sini, ya jemaah sekalian. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini, Allah mengomentari, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa hambaku itu adalah milikku. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Apa maksudnya di sini jemaah sekalian? Apa maksudnya di sini? Bahwasanya hukum asalnya amalan. Apakah beda antara amalan-amalan soleh yang lainnya dengan ibadah puasa? Dari hadis ini menunjukkan sangat beda. Dari mana bedanya? Tadi kita sebutkan bahwasanya kaidah asal bagi amalan soleh seorang hamba itu dilipat gandakan, ada takarannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa ini berapa ganjarannya? Berapa batas pahalanya? Tanpa batas. Pahalanya tanpa batas, jemaah sekalian. Para ulama kita mengomentari, kenapa puasa? Kenapa puasa pahalanya tanpa batas? Para ulama kita mengomentarinya bahwasanya esensi puasa sebenarnya adalah kesabaran. Bagaimana kita bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bersabar menghindari pantangan-pantangan, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala saat puasa, dan bagaimana kita bersabar terhadap cobaan-cobaan yang mungkin saja menimpa kita saat kita berpuasa. Paket lengkap di puasa. Sedangkan pahala bagi orang yang bersabar itu jelas disebutkan dalam Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Sehingga puasa kita jemaah sekalian, sekedar puasa mendatangkan pahala berapa? Tanpa batas. Kalau bahasa kita sekarang ya unlimited. Tidak ada batasannya, jemaah sekalian. Kemudian poin yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya adalah ampunan atas segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Siapa dari kita yang tidak butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Kita ini semuanya pendosa. Baik yang berbicara ataupun kita semuanya tanpa terkecuali kita adalah hamba pendosa.
hamba pendosa, kita tidak bisa luput dari yang namanya dosa maksiat eh, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di momen Ramadan ini melalui ibadah puasa kita ini kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian, pertanyaan yang paling penting untuk kita lontarkan, eh, apakah puasa kita yang sudah jalan 10 hari ini, apakah puasa kita ini otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan karunia pahala yang tanpa batas dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang lain. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun yang dia dapatkan bukan pahala yang tanpa batas, bukan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dia dapatkan hanya dua, al-ju'u wal atash. Hanya sekedar rasa lapar dan dahaga yang merupakan ya konsekuensi kodrati manusiawi bagi seorang yang menahan lapar, menahan dari makanan dan minuman, akan merasakan lapar dan dahaga. Akan tetapi esensi dari ibadah puasa kita yang Allah janjikan dengan pahala yang tanpa batas dan ampunan yang kita butuhkan, kadang itu tidak kita dapatkan. Atau sebagian kaum muslimin ikut berpuasa tapi tidak mendapatkan kecuali yang ini, kecuali hanya haus dan lapar saja. Apa sebabnya jemaah sekalian? Paling tidak kita bisa menyebutkan secara singkat ya, secara cepat. Jadi jangan biarkan puasa kita hanya batasnya di sini dan di perut. Nah, puasa itu lumayan berat, ya, lumayan berat. Mungkin ada yang mengatakan, puasa itu ringan, Ustaz. Tapi secara apa ya? Secara hukum asal puasa itu atau semua beban syariat itu adalah taklif, pembebanan berat, ya, termasuk puasa, puasa berat. Jangan sia-siakan apa akhir dari perjuangan kita, menahan lapar dan dahaga, dan menahan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah kita, ibadah puasa kita, sehingga kita berjuang untuk menahan lapar dan haus dan segala hal yang membatalkan puasa, kemudian berujung dengan lapar dan dahaga saja. Nah, ini tiga hal. Tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita menghadirkan hati dalam ibadah puasa kita. Bagaimana kita sadar penuh bahwasanya puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya puasa karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang mengatur urusan saya, zat yang memberikan saya rezeki, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan berpuasa, maka saya turut, saya taat. Karena jemaah sekalian, sebagian kaum muslimin ikut berpuasa karena sekedar tren, sekedar ikut-ikutan saja. Apalagi kita yang hidup di lingkungan yang mayoritas penduduknya muslim. Kita mayoritas, sehingga euforia Ramadan itu, belum masuk Ramadan itu sudah apa ya, sudah kita tunggu-tunggu, sudah iklan sirup bertebaran di media sosial, bertebaran di layar kaca, belum masuk bulan Ramadan. Nah, sehingga roman-roman dari bulan Ramadan itu sudah bisa kita apa namanya, kita sinyalir, kita rasakan, sehingga sebagian terperangkap dalam adat tahunan, hanya sekedar ikut tren, ikut-ikutan saja. Jadi karena eh, lingkungannya berpuasa, tetangga kanan, tetangga kiri, depan belakang berpuasa, oh malu juga tidak ikut berpuasa. Akhirnya puasa karena apa? Puasa karena ya ikut-ikutan, sehingga esensi ampunan pahala yang tanpa batas itu dia tidak dapatkan. Padahal ini urusan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan dengan manusia pada hakikatnya. Kemudian yang kedua, selain menjaga hati jemaah sekalian, bagaimana kita berusaha meyakini bahwasanya ini adalah perintah, maka saya sebagai hamba taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mendeteksi bahwasanya puasa yang saya lakukan ini sudah benar dari sisi hukumnya, ya, dari sisi hukumnya.
dari sisi hukum fikihnya. Maka kita harus memahami seluk-beluknya apa yang bisa membatalkan puasa tersebut. Yang mungkin kita tidak jelaskan satu persatu secara rinci di sini. Pastikan rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun satu yang perlu saya stressing, titik beratkan, sebutkan secara khusus di antara aturan puasa adalah terkait masalah niat, menyengaja untuk berpuasa. Niat merupakan sesuatu yang mungkin kadang dilalaikan oleh sebagian sebagian orang yang berpuasa. Eh, Apalagi kalau sudah mendaki, ya istilahnya mendaki ini sudah belasan nanti puasa tak, agak sedikit loyo orang ketika bangun sahur umpamanya, ya, sehingga dia sekedar bangun sahur karena sudah terbiasa akhirnya lupa niat. Nah, lupa berniat untuk menyengaja berpuasa esok harinya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man lam yubayyit siyam minal lail fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa itu di malam harinya sebelum sebelum waktu subuh, sebelum masuknya waktu subuh, karena puasa kita mulai subuh sampai maghrib. Barang siapa yang belum berniat sebelum masuk waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya, mas. Dalam artian puasanya tidak sah tanpa niat sebelum subuh. Sehingga ini yang paling penting untuk selalu kita perhatikan pada saat kita sahur. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Ustaz kalau kita ini terlambat bangun sahur umpamanya. Terlambat bangun sahur, akhirnya bangun pas azan, dikumandangkan, oh masuk nih waktu. Eh, Tidak sempat lagi tidak sempat sahur. Apakah kita tidak puasa? Tidak, tetap wajib untuk berpuasa. Sehingga ini yang harus disiasati. Jadi di malam hari sebelum kita tidur, niatkan untuk berpuasa besok. La qadarullah, umpamanya kita eh, tidak diminta-minta, ya. Kita terlambat bangun sahur, walaupun tidak sahur, walaupun sahur itu juga ada keberkahan, tetapi la qadarullah, kita tidak sempat makan sahur. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita berniat sebelumnya di malam hari untuk berpuasa esoknya, supaya puasa kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan pahala yang tanpa batas dan anugerah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terakhir ini yang ketiga, ada tiga rambut. Bagaimana kita menjaga puasa kita supaya kita mendapatkan esensi dari ibadah puasa itu, adalah dengan menjaganya dari maksiat. Walaupun kita katakan ketika seorang yang bermaksiat itu tetap sah puasanya atau tidak? Ya, kalau dari sisi hukum sah. Ketika dia melakukan sebuah maksiat, maka kita katakan puasanya tetap sah. Tapi apa yang kita sebutkan di awal tadi, janji Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan ampunan, dia tidak dapatkan. Dia hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga saja, dan ya sekedar menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak inginkan itu, puasa kita sia-sia. Uh, yang pertama, banyak hal yang kita sebutkan di sini supaya kita tidak langgar. Bagaimana kita menjaga lisan? Menjaga lisan ini supaya tidak bermaksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Uh, yang paling inti dari lisan kita adalah menjauhi perkataan dusta, berkata bohong, sekecil apapun itu, karena bohong, dusta menyebabkan esensi dari ibadah puasa kita itu, ya, yang kita dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Begitu pula kita menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia, yang termasuk juga perkataan yang apa namanya, yang merangsang seksualitas, rafath, yang porno. Hal yang seperti ini dihindari untuk dilakukan di saat kita berpuasa. Begitu pula maksiat mata, yang kita sebutkan di awal tadi, bagaimana kita meminimalisir melihat media sosial, menyaksikan tontonan-tontonan yang mengumbar aurat dan yang lain sebagainya. Dan begitu pula berkenaan dengan kezoliman
kepada orang lain, orang-orang yang terdekat kita atau orang-orang yang sesama kita. Yang seperti ini semuanya maksiat, menggugurkan esensi pahala, tapi puasanya mungkin tetap sah secara hukum, tapi itu tadi esensinya tidak kita dapat. Yang terakhir sekali, jamaah sekalian, adalah meninggalkan sholat, maksiat yang paling besar yang dilakukan oleh seorang yang berpuasa, karena banyak pertanyaan yang mungkin selalu berulang tiap tahunnya. Apa hukumnya Ustadz? Seorang yang berpuasa tidak sholat. Pertanyaan ini sebenarnya kita tidak mau jawab, ya. Sebenarnya kita tidak mau jawab. Seandainya ada kaum muslimin, di antara kaum muslimin yang berpuasa, semangat berpuasa, tapi tidak sholat. Apakah kita katakan, tidak usah puasa, sia-sia saja puasanya? Oh tidak, jangan. Jamaah sekalian, puasa dan ibadah sholat, dua-duanya adalah kewajiban yang tidak boleh dikotomi, tidak boleh dibedakan. Kedua-duanya adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Ketika ada orang-orang yang seperti ini uh, berpuasa tapi tidak sholat, kita katakan, Alhamdulillah puasa, Alhamdulillah puasa, sempurnakan pahala ibadah puasa tak dengan tetap melaksanakan perintah Allah yang lebih agung, yaitu ibadah sholat, supaya pahala puasa perjuangan kita bisa kita raih esensinya, yaitu pahala tanpa batas dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berjalan, puasa kita sudah beranjak di sepertiga pertama, masih ada 2/3 terakhir. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan menjadi seorang hamba yang merugi, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, rogimaan furojul dakhala alaihi Ramadan summan salah falam yukfar lahu. Sungguh celaka bagi seseorang, dia diberikan umur yang panjang, mendapatkan Ramadan, kemudian berlalu hari-hari di bulan Ramadan itu, dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup apa yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah. Syukran wa jazakum khairan Ustaz atas materinya, Masya Allah. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah, merefresh kembali ya semangat kita untuk memanfaatkan sisa bulan Ramadan yang sepertiganya ya sudah kita selesaikan. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengistiqomahkan kita sehingga kita menyelesaikan Ramadan dengan amalan yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa sekalian, kita masih tersisa sekitar 20 menit peserta konsultasi syariah Ramadan ya di sore hari ini. Silakan kita membuka kesempatan bagi para peserta yang ingin bertanya kepada Ustadz, melayangkan pertanyaannya melalui kolom komentar live Zoom ya, atau bisa raise hand untuk mengirimkan pertanyaannya ya. Fokus kita di hari ini seputar permasalahan ibadah ya. Ya, ini tentu banyak yang kadang menemukan sebuah permasalahan. Silakan dikirimkan. Baik, Ustaz, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa, kita bacakan yang dari WhatsApp. Ya, ada pertanyaan dari peserta, dari hamba Allah. Disebutkan, Ustaz, bahwa tadi disebutkan dalam hadis bahwa syaitan-syaitan itu dibelenggu pada bulan Ramadan. Namun bagaimana kita menjelaskan ketika orang bertanya fenomena masih adanya kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan? Ya, contohnya baru-baru ini berita peristiwa seorang yang membacok ya perempuan karena permasalahan sakit hati dalam asmara, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Bagaimana menjelaskannya, Ustaz? Apakah semua setan itu benar-benar dibelenggu ataukah masih ada syaitan yang tetap menggoda manusia? Ya, ataukah itu berasal dari hawa nafsu manusia itu sendiri? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Berkenaan dengan ini juga pertanyaan yang selalu berulang ya, dengan hadis yang masyhur yang kita sebutkan tadi, bahwasanya di bulan Ramadan di antara fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terasa mudah untuk melaksanakan berbagai macam amalan soleh dan kita mudah untuk meninggalkan maksiat, adalah dengan dibelenggunya syaitan yang menggoda. Para ulama kita mengomentari dan menjelaskan hadis ini, disebutkan dalam hadis yang tadi ya,
Kalau di riwayat yang lain itu disebutkan wasufidati syayatin secara mutlak disebutkan bahwasanya semua setan ya dipahami semua setan yang menggoda manusia itu dibelenggu. Dalam hadis yang kita tunjukkan di awal tadi disebutkan adalah marodah asyayatin eh, penggoda-penggoda dari golongan jin yang yang dibelenggu. Nah, adapun selain itu masih tetap berkeliaran. Itu salah satu pendapat. Salah satu pendapat. Kemudian yang lainnya jemaah sekalian perlu kita ketahui ya bahwasanya faktor walaupun kita sudah jelaskan tadi di awal faktor yang menggelincirkan manusia eh, dia seorang manusia, seorang hamba bisa terjatuh pada kelalaian, tidak mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau terjatuh dalam kubangan maksiat. Maksiat apapun itu. Itu faktor ada dua faktor, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor setan dan perlu kita pahami juga ya. Setan itu ada dua macam. Dalam surah An-Nas disebutkan eh, ada apa min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan itu yang menggoda manusia. Menggoda manusia ada dua jenis. Ada yang tidak terlihat dan ada dari golongan kita sendiri yaitu manusia. Jadi penggoda penggoda faktor eksternal yang menggoda manusia untuk tidak taat dan melakukan kemaksiatan syaitan. Syaitan dari kalangan jin dibelenggu, tapi syaitan di kalangan manusia tetap berkeliaran. Dan faktor yang paling menentukan sebenarnya bagaimana seorang hamba itu melakukan maksiat atau tidak, mengerjakan ketaatan, ibadah, amalan soleh yang dipersembahkan kepada Allah atau tidak, itu tergantung di sini. Nah, di sini. Dan jiwa kita sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi fa innan nafsa la ammaratun bisu jiwa kita yang ada dalam diri kita ini itu cenderungnya kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, condongnya kepada kemaksiatan, condongnya kepada meninggalkan ketaatan. Itulah diri kita, itu aslinya diri kita itu. Sehingga sangat wajar, sangat wajar ketika kita paham itu ya. Di antara manusia di bulan Ramadan masih juga bermaksiat, itu wajar, sangat-sangat wajar. Karena itu tadi dari pendapat di kalangan para ulama ya masih ada setan di kalangan jin yang masih menggoda manusia. Tapi setan dari kalangan manusia juga banyak. Apalagi ketika hawa nafsu itu diperturutkan yang merupakan yang sangat berpotensi untuk seorang hamba itu melakukan maksiat. Mungkin terjawab ya. Wallahu taala alam. Baik, Masya Allah. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum ya. Masya Allah. Terima kasih kepada Ustaz kita atas jawabannya. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk dan waktu terbatas ya. Mungkin kita bisa jawab. Mudah-mudahan bisa dijawab Ustaz semuanya singkat-singkat. Pertama dari Ummu Ahnaf. Afwan Ustaz izin bertanya. Saat kita mengaji, tadarus, tiba-tiba ada serangga atau nyamuk yang masuk ke tenggorokan. Ya, apakah ini membatalkan puasa Ustaz? Oke. Serangga atau nyamuk yang masuk ke tenggorokan ya, ya bisa jadi. Oke. Secara umum hal yang seperti ini kan di luar dari kendali kita, ya, di luar kendali kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kita segala hal yang di luar dari kontrol kita, ya, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya adalah insya Allah tidak membatalkan. Berusaha ketika nyamuknya belum sampai ke tenggorokan bisa kita keluarkan, tapi jangan juga memaksa sampai muntah ya. Seperlunya saja. Kalaupun sudah lolos masuk sampai ke kerongkongan ya, itu tadi kembali kepada hukum asal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Insya Allah tidak membatalkan puasa, wallahu a'lam. Masya Allah, Taib. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, kita satu lagi dari chat, baru setelah itu ke peserta yang raise hand.
dari saudari Lisma. Afwan Ustaz, pertanyaannya, Afwan Ustaz, misalnya kita sedang sholat tarawih di rumah, lalu di rakaat yang kedua harusnya sudah tasyahud Hmm. dan salam, tapi kita kurang fokus dan akhirnya berdiri lagi menambah. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini, Ustaz? Apakah setelah sudah berdiri itu kita bisa langsung duduk kembali, ataukah bagaimana, Ustaz? Syukran, Baik. jazakallahu khairan. Singkat ya, jika ketika dia berdiri dan belum sempat membaca surah Al-Fatihah, maka boleh langsung duduk, atau belum sempurna berdirinya, maka boleh langsung kembali duduk tasyahud dan selesai. Adapun ketika sudah berdiri tegak dan sudah mulai membaca surah Al-Fatihah, maka sebaiknya dilanjutkan dengan 4 rakaat, ya, dengan 4 rakaat. Insya Allah tidak mengapa. Eh, Wallahu taala alam. Baik, Masya Allah. Syukran, Ustaz. Nah, semoga dipahami ya oleh saudari penanya tadi. Baik, silakan peserta atas nama Rahmatul Qadari. Kami persilakan untuk bertanya yang sudah raise hand. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja kepada pertanyaan kami. Yang pertama, terkait dengan hadis yang disebutkan tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ada salah satu mubalik yang saya dengar, katanya ampunan itu didapatkan ketika puasa kita full, atau sholat malam kita juga full 1 bulan penuh di bulan Ramadan, atau ada yang tertinggal tapi bukan karena uzur. Apakah pernyataan itu benar? Yang kedua, Ustadz, terkait dengan sholat tarawih. Jadi saya sudah menemukan 2 masjid, Ustadz, di mana ketika imamnya itu membaca surah setelah Al-Fatihah, itu tidak cukup 1 ayat, dia sudah ruku. Dan nanti di rakaat selanjutnya baru dilanjutkan ayat tadi. Bahkan ketika ayatnya panjang, itu bahkan dipotong menjadi 4. Jadi ada 4 rakaat dalam 1 ayat yang dipakai. Apakah hal itu benar dalam syariat Islam? Wallahu alam. Mudah-mudahan Ustadz bisa berikan referensi. Terima kasih Ustadz. Demikian. Ya. Nah, pertanyaan pertama, hadis yang kita bacakan tadi ya, ada redaksi hadisnya lumayan panjang. Ada juga yang memotong-motong redaksi hadis itu. Ada berkenaan dengan Lailatul Qadar, puasa, dan qiyam Ramadan. Man koma Ramadana, man soma Ramadana, man koma Lailatul Qadri, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bagaimana caranya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah harus sempurna puasa kita? Itu tadi yang kita jelaskan. Walaupun dalam hadis, dalam 3 potongan hadis itu sebenarnya sudah diisyaratkan imanan wahtisaban, itu syaratnya. Itu syarat pokoknya untuk mendapatkan ampunan Allah lewat ibadah inti kita di bulan Ramadan, yaitu puasa dan sholat malam atau qiyam Ramadan. Eh, Intinya adalah imanan wahtisaban. Bagaimana kita melaksanakan rangkaian ibadah inti kita di Ramadan itu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan, dengan mengetahui bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kesadaran. Nah, dengan penuh kesadaran kita laksanakan. Kita hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini urusan berkenaan dengan urusan hati, ya, berkenaan dengan urusan hati, dengan urusan keimanan, dengan bagaimana kita sadar, betul-betul sadar ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Jadi keliru ketika menyebutkan bahwasanya eh, apa eh, kalau tidak full puasa maka tidak mendapatkan ampunan. Wah, kasihan itu ibu-ibu, para ummahat, para wanita yang punya adat eh, adat apa namanya, adat bulanan, tamu bulanan, yang mereka tidak mungkin berpuasa 1 bulan penuh. Nah, karena ada haid yang menghalangi untuk berpuasa 1 bulan penuh.
Sehingga yang seperti itu kita katakan ya tidak ya. Syarat pokoknya adalah bagaimana ibadah inti kita di bulan Ramadan itu disertai dengan kesadaran penuh ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai hamba taat menjalankannya. Sehingga kita bisa mendapatkan esensi inti dari ibadah kita itu, Allah taala alam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya terkait fenomena sebagian imam tarawih yang sampai memotong-motong ayat. Ini sebenarnya tidak eh, apa ya tidak diperkenankan dalam syariat kita memotong-motong ayat. Eh, eh, Pada hakikatnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu cara bacanya, ya. Sedangkan sebagian imam membaca beberapa ayat saja, kemudian memotong makna dan meninggalkan ayat selanjutnya yang bisa memotong makna makna kandungan rangkaian ayat itu saja, itu tidak diperbolehkan. Apalagi sampai memotong satu ayat sampai empat. Lumayan panjang, mungkin ayat den ya dalam surat Al-Baqarah. Jadi sebenarnya kita tidak mau menghukumi orang ya. Sebenarnya kita sama sekali ini yang perlu selalu kita hindari. Tidak boleh kita menghukumi orang. Menghukumi orang. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita berusaha untuk saling bernasihat, saling mengingatkan. Jadi ketika kita sudah paham bahwasanya hal ini tidak elok, tidak boleh sebenarnya memotong ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang harusnya satu ayat kemudian dipotong-potong seperti itu. Jadi apa ya? Pertanyaannya tadi, bolehkah yang seperti ini? Jawabannya adalah tidak boleh, tidak diperkenankan, tidak elok memotong beberapa ayat, sebuah ayat dengan beberapa kali rakaat ya. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, kita ke kolom chat lagi ya pemirsa, baru nanti kita ke raise hand. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ummu Mus'ab, Afwan Ustaz, bagaimana penjelasan dengan witir 3 rakaat, 2 kali tasyahud dan 3 rakaat dengan 1 kali tasyahud, yang mana yang lebih rajih? Ya, memang ada dua riwayat ya yang disebutkan terkait tata cara witir yang 3 rakaat, dan masing-masing pendapat memiliki riwayat hadisnya. Witir 3 rakaat yang sekali salam sekaligus ya 3 rakaat, dan witir yang dilakukan 2 kali salam ya, 2 rakaat kemudian salam kemudian berdiri untuk 1 rakaat kemudian salam. Yang paling utama ya menurut pendapat mayoritas para ulama kita, walaupun ini kita tidak katakan bahwasanya kalau memilih pendapat yang lain itu tidak sah sholat witirnya, tidak ya. Yang paling utama, karena kita yang menanyakan yang paling utama yang bagaimana kalau umpamanya kita sebagai imam atau ibu-ibu sholat di rumahnya, atau kita yang sholat qiyam Ramadannya bukan di masjid tapi di rumah, maka sholat witir yang lebih afdolnya yang dipraktekkan itu yang bagaimana? 2 rakaat, 1 rakaat, atau 3 rakaat sekaligus. Menurut pendapat mayoritas para ulama kita, dan yang paling afdol adalah dengan 2 kali tasyahud, 2 rakaat tasyahud, kemudian 1 rakaat, kemudian tasyahud. Wallahu taala alam. Baik, insyaallah syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, selanjutnya dari Bapak Syahrul. Afwan Ustaz, ketika kita sudah melaksanakan sholat tarawih, lalu sudah witir juga, apakah ketika kita bangun sholat tahajud nantinya itu bisa melaksanakan sholat witir kembali? Ya, witir, sholat witir ibaratnya adalah penutup, menutup sholat malam.
penutup sholat malam. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la witrani filailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Sehingga ketika kita sholat tarawihnya di masjid umpamanya, kemudian untuk mendapatkan keutamaan sholat bersama imam, untuk mendapatkan pahala sholat semalam suntuk, akhirnya kita ikut sholat witir dengan imam. Kemudian kembali ke rumah, tidur, kemudian bangun lagi, dan masih mendapatkan waktu yang cukup untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perlu menambah rakaat lagi, menambah witir, menutup lagi dengan witir? Oh, tidak perlu. Cukup satu witir saja. Ya, Allahu Ta'ala a'lam. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan dari peserta atas nama Nur. Lalu raise hand. Kami persilakan untuk membuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya yang hampir mirip dengan 2 penanya sebelumnya. Itu di hadis itu yang mangkoma, mansoma itu yang diakhiri dengan ghufirallahu. Apakah sebenarnya memang kita itu fokus bulan Ramadan itu kita meminta ampunan dan ampunan. Bagaimana dengan apabila kita memiliki hajat-hajat tertentu, semisal saya ingin menjadi orang yang lebih sabar misalnya, atau saya ingin menjadi istri yang lebih solihah seperti itu. Tapi yang kami tangkap bahwa hadis yang mangkoma mangsoma itu adalah kita dianjurkan atau diminta untuk memohon maaf. Itu yang pertama, Ustadz. Lalu yang kedua, apabila seseorang itu sholat di munfarid sendiri di rumah, kan kita berusaha untuk memanjangkan sholat dengan cara membaca di ayat Al-Quran. Sedangkan secara makna kita sebagai awam tidak terlalu paham arti-artinya. Jadinya kita hanya membaca ayat per 1 rakaat itu per 1 halaman misalnya. Padahal sebenarnya kita mungkin maknanya ada yang seharusnya agak disambung sedikit, tapi untuk kita mengingat bacaan kita hanya dibatasi dengan 1 halaman atau 2 halaman. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih, jazakallah khair. Jazakallahu khairan. Ya, pertanyaan pertama tadi berkenaan dengan hadis ya, hadis tentang amalan ibadah kita di bulan Ramadan yang diganjar dengan ampunan. Sebenarnya tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi antara apakah kita tidak boleh meminta kecuali ampunan saja di bulan Ramadan, oh tidak ya. Yang disebutkan dalam rentetan hadis man qoma man soma man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ibadah inti itu ketika ibadah inti itu saja yang kita kerjakan dengan syarat pokok imanan wa ihtisaban, diminta atau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ampunannya. Apalagi kita diperintahkan juga di lain waktu ya, di sepanjang masa kita diperintahkan untuk bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita sebutkan dalam hadis itu adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sertakan dalam ibadah. Yaitu anugerah pengampunan. Kalau kita meminta, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta semuanya. Ampunan minta, jodoh diminta, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang lebih bermanfaat, rizki yang berlebih yang bisa bermanfaat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di momen-momen Ramadan ini, di sepertiga malam terakhir, di malam Lailatul Qadri, silahkan diminta. Tidak ada kontradiksi sama sekali. Ramadan tidak identik hanya dengan itu tadi ya, dengan maghfirah, walaupun maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah securah-curahnya di bulan Ramadan ini. Maghfirah Allah fi kulli lailah wa dzalika fi kulli lailah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan kedua terkait praktek kita ya, sebagian orang awam yang tidak paham arti dari bacaan Al-Quran karena semangat kita untuk sholat malam, sholat tarawih di rumah dengan bacaan yang panjang, sehingga kita tidak paham
kapan harus berhenti, kapan harus mulai, kapan harus berhati-hati supaya tidak memotong makna ayat. Eh, kita katakan fattaqullaha mastata'tum, ya, fattaqullaha mastata'tum. Walaupun sebenarnya ada solusi yang lain yang bisa kita kita lakukan. Yang pertama, solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang adalah tidak boleh kita merasa bahwasanya saya ini awam, saya tidak bisa belajar. Kita tetap wajib belajar. Kita tetap dianjurkan dan bahkan diwajibkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimatin. Dan dalam riwayat yang lain ditekankan wa muslimatin, ya, wajib untuk menuntut ilmu, termasuk untuk belajar bahasa Arab, ya, termasuk untuk belajar bahasa Arab, untuk memahami kandungan Al-Quran, karena juga kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quran. Bagaimana caranya kita bisa mentadabburi Al-Quran kalau kita tidak tahu apa artinya? Nah, ini solusi jangka panjang. Bagaimana kita senantiasa bersemangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Qur'an yang selalu menjadi pedoman kita ini, yang selalu kita baca. Jangan sampai Al-Qur'an itu hanya sekedar menjadi mantra yang tidak ditahu artinya apa. Kemudian yang kedua, solusi jangka pendek. Karena ini solusi yang instan yang mau kita lakukan, ya. Kita mau panjang-panjang juga ini tak sholat tarawih kita di rumah, sholat malam kita di rumah, maka bagaimana bacaan kita ini, kita tidak tahu wakaf ibtida. Paling tidak sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, ya baca dulu maknanya. Kan ada juga Al-Quran terjemahan, sehingga kita bisa tahu, oh ini konteks ayatnya ini sampai di sini. Sehingga tidak perlu kita berpedoman pada halamannya saja. Kita berpedoman pada konteks dari terjemahan Al-Quran itu, supaya kita tidak sampai memotong makna rangkaian ayat yang kita baca. Ya, Allah Ta'ala semoga diberi taufik dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Masya Allah. Syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustaz kita atas jawabannya. Dan nampaknya para pemirsa, kita dibatasi oleh waktu di sore hari ini. Ya, masih ada sisa pertanyaan dan sudah kami kirimkan di kolom komentar. Pertanyaan yang tersisa ini silakan dikirimkan di nomor WhatsApp Dewan Syariah, ya. Dan insya Allah nanti Ustadz mungkin kami kirimkan pertanyaannya, akan dijawab oleh Ustadz melalui tulisan dan kami akan sambungkan insya Allah dengan pemirsa. Kami mohon maaf ya karena belum bisa menjawab semua pertanyaannya. Dan silakan diteruskan di nomor Dewan Syariah yang ada di kolom komentar live Zoom. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang meramaikan konsultasi syariah kita di sore hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz kita tadi dari materi pengantar bisa kita amalkan dan bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada Ustaz kita ucapkan syukran wa jazakumullah khairan yang telah bersamai kita di sore hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan konsultasi syariah kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.